Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-163 sampai dengan ayat yang ke-166. Temanya adalah persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul, kepada para utusan-utusan Allah. Sekali lagi, ayatnya adalah ayat yang ke-163, persis halaman 104, garis paling atas mulainya. Untuk itu kita mulai dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Apapun hajat kita, kebutuhan kita pada saat ini, dengan berkahnya ngaji, mudah-mudahan dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita nikmati membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin. Ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaqi wa Isa wa Ayyub wa Ishaq wa Yaqub wal asbaqi wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa
وآتينا داود زبورا وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Pak Dosen diulangi bacaan tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyin إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما
أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, ada 4 ayat yang kita baca itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa 1 ayat yang kita baca, kita pelajari lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Tuh Mas Toto, sholat sunnah tetap hukumnya sunnah, belajar Al-Quran hukumnya wajib. Nah, itu harus kita tanamkan terus dalam keadaan apapun, apalagi sehat, punya kesempatan, paksa badan ini untuk ngaji. Memang ngaji itu nggak disenangi oleh hawa nafsu. Senangnya hawa nafsu itu ngopi, santai-santai, main HP, ya kayak gitu. Ya karena ya santai, ngobrol, ngalor gitu. Nah, itu senangnya nafsu. Nggak punya duit, nggak senang. Ya kan? Nah, gara-gara nggak ngaji, akhirnya tidak bisa mensiasati hati, tidak bisa mengelola hati. Maunya duitnya full terus, dompetnya, rekeningnya nggak pernah habis. Maunya kan kayak gitu nafsu Pak sih. Benar apa enggak? Nah, tapi yang namanya manusia, sunnatullahnya harus kadang di atas, kadang di bawah, kadang plus, ya kadang-kadang min. Ya itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Nah itu kalau nggak dipahami repot. Maunya, nah gara-gara nggak ngaji, akhirnya nafsunya nggak terdidik. Gara-gara tak terdidik, ngawur hidupnya. Kalau sudah ngawur, ruginya berlipat-lipat. Ya. Itu hikmahnya ngaji itu mengelola hati. Mengelola apa ya? Mengelola hati. Nggak gampang itu mengelola hati, harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, nggak bisa. Ya, Pak Karno tadi ada batinnya ketika kita dalam kondisi fakir itu. Pertama adalah bahwa kalau kita fakir, kita nggak boleh benci, karena itu adalah perbuatan Allah. Setiap perbuatan Allah itu pasti mengandung hikmah, walaupun kita nggak suka dengan kefakiran. Iya dong. Lalu kita disuruh wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari rezeki yang Allah berikan kita infakkan. Nah, gimana kita mau infak kalau kita nggak punya duit, nggak punya uang? Di satu sisi kita nggak senang, tapi kalau itu sudah perbuatan Allah, kita senang karena itu mengandung hikmah. Ya Pak Tosim ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Terus saya tanya di Pak Tosim, saya tanya nih, ini melanjutkan materi yang tadi biar paham. Kira-kira bosnya Pak Tosim itu perusahaannya bisa dikelola sendiri Pak? Nggak bisa. Nah, untuk bisa menjalankan roda usahanya, kira-kira butuh orang fakir apa enggak itu? Iya. Butuh orang fakir. Fakir itu artinya butuh pekerjaan. Nah, karena dia punya kemampuan, nah pekerjaannya nanti dapat rezeki buat keluarganya, seperti itu. Ya, itu adalah sunnatullah, hukum yang Allah tetapkan di dunia. Jelas apa enggak? Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, saya ngopi dulu Pak Tosim, santai Pak Tosim ya. Alhamdulillah. Ini ngaji kehidupan. Ngopi sendiri aja. Oh, Mas Toto belum dapat minuman, ya bawa sendiri lah, apa namanya? Ya, masa minta naik bis sama Pak Hamzah. Ini Pak Hamzah kan bikinin saya, dia Pak Hamzah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan protes sama saya, jangan protes sama Pak Hamzah. Fakir nih. Alhamdulillah. Fakir kopi. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah ngimamin, kultum, bacain apa namanya ayat, nerangin tafsir, nggak ada kopinya. Ya Allah, kasihan banget ya Pak Jiroto. Alhamdulillah. Coba bayangin. Ayo, bukan apa-apa, enggak, saya enggak sombong, enggak. Ngaji paling berat itu saya. Beneran Pak Tosim. Udah bacain Qur'annya, barengin bacaannya, nerangin tafsirnya. Kalau ada pertanyaan jawab
Pertanyaannya, betul Mas Soto? Itu sama aja. Hah? Udah ngerekam, ngedit, ngupload, nggak dapat kopi. Oh ya itu udah rekam, edit, upload, nggak ada kopinya katanya. Oh masya Allah. Pinter banget udah Bisa jadi paling ini orang. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asik. Baik. Alhamdulillah. Sekali lagi temanya adalah persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul. Hubungan ayat 163 dan ayat sebelumnya adalah sebagai berikut. Setelah menerangkan keburukan orang-orang Yahudi secara terperinci, yakni keburukan orang Yahudi, praktek riba, kemudian menuduh Sayyidah Maryam, Bunda Maryam sebagai orang zina, Nabi Isa dituduh sebagai anak zina. Maka ayat ini menerangkan bahwa yang menjadi pegangan semua rasul itu adalah wahyu dari Allah yang sama jenisnya dan satu sumbernya. Dan para rasul pun sama fungsinya sebagai utusan Allah, messenger, penyampai pesan. Maka jika iman mereka itu benar terhadap rasul-rasul yang terdahulu, maka sepantasnya pula bagi mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sebagai Nabi yang terakhir. Jangan dipilah-pilah. Lanjut, Mas Toto. Inna ahaina, sesungguhnya kami telah mewahyukan. Stop. Wahyu itu adalah informasi cepat. Informasi apa? Informasi cepat yang langsung menghunjam ke dalam hati seseorang. Nah, proses wahyu itu kalau berupa Al-Quran adalah pesan yang cepat yang Allah sampaikan dan dibawa oleh malaikat Jibril. Itu namanya wahyu. Kebenaran wahyu bersifat mutlak. Saya ulangi, kebenaran wahyu bersifat apa? Mutlak. Nah, kebenaran yang berdasarkan pemikiran sifatnya relatif. Ya, perhatikan ya. Kebenaran wahyu sifatnya apa? Mutlak. Mutlak. Kebenaran yang berdasarkan pemikiran itu sifatnya apa? Relatif. Mau tahu apa enggak contohnya? Mau tahu apa enggak? Ya. Oh, wanibiro. Baik, silahkan dibuka surah surah Hud, surah yang ke-12. Surah yang ke-12. 12 Yusuf. Oh, 11. Surah Hud. Surah yang ke, ya Allah, halaman 226. Langsung dibaca terjemah bebasnya. Ayat. Baik, halaman 225 terlebih dahulu. Halaman 225 terlebih, halaman kanan, ayat 37. Mas Toto. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Baik, jadi Nabi Nuh itu bikin kapal itu atas pemikiran atau wahyu? Wahyu. Bikinnya di mana? Di atas gunung. Nggak masuk akal. Ya. Terus kan anaknya itu menggunakan pertimbangan logikanya. Ayat yang ke-43 halaman kiri. Pak Tosim di
baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Allah. Artinya, Mas Toto terjemah bebas saja. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Stop. Itu kan ayo nak naik perahu. Terus anaknya punya pemikiran, pertimbangan sendiri. Nanti kalau naik gunung kan aman, itu air kan kayak gitu, ya. Itu pertimbangan akal manusia. Enggak nak, pokoknya nggak ada yang selamat siapapun kecuali naik perahu ini. Gak percaya anaknya menggunakan logika. Jadi kebenaran logika itu bersifat relatif, tapi kebenaran wahyu bersifat mutlak. Understand? Yes. Masyaallah. Lanjut Mas Toto. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Udahlah, kecerdasan kita itu seberapa sih Mas Toto? Kepandaian kita itu seberapa? Cemerlang otak kita itu seberapa? Nggak ada apa-apanya dibanding dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Paris ya. Lalu saya baca Quran kayak gini merenung lama. Ini kebenaran akal, kebenaran wahyu dan segala macam. Untuk mengambil saripati Al-Quran itu nggak gampang Mas Toto. Merenung gitu. Oh iya ini kebenaran wahyu bersifat mutlak. Nanti digabungkan ya Pak Tosim kalau nyampein ke pengajian ayat 37 dan ayat yang ke-43 itu digabungkan. Kebenaran yang diberikan oleh akal itu bersifat relatif, tapi kebenaran wahyu bersifat mutlak dan pasti benarnya. Karena manusia itu berpikir sesuai apa yang dilihat. Kebenarannya pun terlihat dari apa yang dianalisa. Lebih dari itu dia gak mampu sudah. Ya, alhamdulillah. 37, 43. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat-ingat Mas Toto. Ya. Oh. Siap. Baik, kembali ke surah An-Nisa. Wahyu itu adalah informasi cepat dari Allah. Nah sekarang kalau Nabi nggak ada berarti apa? Ya semacam ilham. Apa? Ilham. Nah, informasi cepat dari Allah. Ulangi Mas Toto. Inna auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan ilaika, kepadamu Muhammad, kama auhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan ila Nuhin, kepada Nuh, wan nabiyina, dan nabi-nabi, mim ba'dihi, dari sesudahnya, wa auhayna, dan sebagaimana kami telah mewahyukan ila Ibrahima, kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan Ismail, wa Ishaqa, dan Ishak, dan wa Yaquba, dan Yakub, wal asbat, dan anak cucu Yakub, wa Isa, dan Isa, wa Ayyuba, dan Ayub, wa Yunusa, dan Yunus, wa Haruna, dan Harun, wa Sulaimana, dan Sulaiman, wa Ataina, dan telah kami berikan Dawud Zaburo, kitab Zabur. Baik, itu yang disebut semuanya setelah Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Setelah Yakub ke generasi
bawahnya itu semuanya adalah golongan Bani Israel. Jadi para nabi itu memang kebanyakan dari kalangan Bani Israel. Gara-gara muncul terakhir Nabi Muhammad yang bukan dari kalangan Bani Israel, mereka enggan untuk menerimanya, membedakan gitu. Makanya di dalam Islam itu nggak ada fanatik kesukuan, itu nggak ada. Semuanya kalau mereka beriman kepada Allah, Islam adalah saudara kita, diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Mas Toto ketika umrah mau ngopi sama orang Afrika, orang Eropa, SCS aja kayak saudara ketemu di sana. Benar Mas Toto? Karena mereka punya keyakinan yang sama kita, itu saudara. Udah santai-santai aja. Itu hebatnya iman la ilaha illallah. Gak ada kasta, sama semuanya. Lanjut, ganti Pak Mandra. Wa rusulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan, dan telah kami utus rasul-rasul qad khososnahum, sungguh telah kami kisahkan tentang mereka, alaika, kepadamu, min qablu, dan sejak dulu, wa rusulan, dan rasul-rasul lam naksushum, yang belum kami kisahkan tentang mereka, alaika, kepadamu. Wa kallamallahu. Stop. Sampai di sini dulu aja. Jadi dan ada rasul-rasul yang tidak diceritakan oleh Allah atau belum diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di sini diberikan penjelasan, yakni kami tidak atau belum memberi nama mereka kepadamu, dan kami tidak beritahukan kepadamu informasi dan kabar-kabar mereka. Berarti rasul atau nabi itu memang banyak. Rasul itu ada 313, nabi 124.000 nabi. Nah, yang diceritakan di dalam Al-Quran cuma 25 nabi. Yang wajib diketahui itu cuma 25. Yang lain, yang puluhan itu bagaimana? Belum diceritakan dan tidak diceritakan oleh Allah. Yang diceritakan itu adalah poin-poinnya aja. Jadi rasul-rasul yang punya story. Kalau film itu masuk box office. Masuk apa? Box office. Kalau yang nggak masuk box office ya sudahlah, sama ceritanya, nggak jauh beda. Ini yang diceritakan dalam Al-Quran itu ibaratnya yang masuk world, ya kayak kalau film itu kayak Titanic kayak gitu. Terus apalagi Godzilla kayak gitu. Film-film Satria Bergitar versi Roma Irama. Ya betul sih ya. Jadi yang diceritakan itu yang big sample, cerita-cerita besarnya. Lanjut Pak Mandra. Wa kalamallahu, dan Allah berbicara kepada Musa takliman, dengan pembicaraan secara langsung. Nih, perhatikan, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu nabi yang bicaranya enggak fasih, cadel, ya kan? Namun justru dapat keistimewaan oleh Allah, wahyunya itu enggak pakai perantara, langsung, ya kan? Makanya jangan melihat seseorang itu dan tebuk baik the cover. Jangan lihat itu nilai orang pada sampul. Nabi Musa omongnya nggak fasih, tapi langsung mendapat wahyu dari Allah, bicara langsung, kan aneh. Ibaratnya wa kallamallahu Musa taklima, sekarang itu juru bicara. Kalau jajaran menteri itu nomor sudi, apa nomor sudi jabatannya itu? Menlu itu, langsung gitu. Padahal Nabi Musa itu cadel. Kenapa cadel? Karena ketika bayi itu oleh Fir'aun laknatullah alaih
lidahnya itu dimasukin bara, kayak itu akhirnya ngomongnya ya aku kayak gitu. Tapi justru yang model seperti itu dikasih keistimewaan mendapatkan firman secara langsung. Tuh ya Allah. Makanya jangan nilai orang pada casingnya. Ya, Pak Karno ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Lagi seru. Alhamdulillah. Ya sudah diminum ini. Alhamdulillah. Udah dapat banyak nih. Yang penting ngajinya santai-santai aja sambil minum-minum kayak gitu. Ini Pak Aris ngaji Sabtu pagi apa ngaji ini rasanya enak mana? Enak mana? Enakan ini ya? Oh, Masya Allah. Rasanya enak kopi. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya Pak Haji Naiman? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dimudahkan masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.